Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya mau bahas seputar persiapan touring nih. Terkait apa saja yang perlu kita persiapkan ketika melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan motor. Ini sekaligus bersamaan dengan persiapan touring yang juga akan saya lakukan. Yuk simak videonya terus sampai selesai. Sebenarnya kalau melihat dari istilah touring itu adalah kegiatan tour dengan menggunakan sepeda, motor, mobil, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi sebenarnya makna touring itu sederhana sih ya. Tidak ada kewajiban motor kita harus modif ini, itu, minimal inilah, minimal itulah, baru dikatakan motor touring. Enggak ya. Melainkan itu hanyalah aspek pendukung ketika kita mau melakukan touring. Oke, mari kita langsung bahas apa aja sih yang perlu kita persiapkan ketika melakukan touring. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah kondisi motor, kedua kondisi rider plus perlengkapannya, dan yang terakhir adalah perlengkapan pendukung untuk touring. Pertama kita bahas dari kondisi motor. Ini sudah tentu menjadi kewajiban ya dan mutlak perlu diperhatikan karena motor ini sebagai transportasi kita dalam melakukan touring. Yang pertama adalah perhatikan kondisi mesin. Pastikan mesin sehat dan juga sudah ganti oli mesin atau juga sekaligus oli gardan untuk motor matic. Mesin sehat itu gimana? Yaitu tidak ngebul, kemudian tidak ada rembesan oli, lalu tidak ada bunyi yang berlebihan dari dalam mesin motor. Yang kedua, kampas rem depan dan belakang. Jangan sampai aus. Kalau sudah aus sebaiknya diganti ya. Jangan juga pakai yang kampas KW. Sebaiknya pakai kampas yang ori. Nah, yang ketiga itu adalah ban depan dan belakang. Pastikan ban depan dan belakangnya jangan sampai aus. Kalau sudah aus sebaiknya diganti atau sudah botak maksudnya ya. Dan kalau pakai ban dalam dan mungkin sudah pernah ditambal beberapa kali, sebaiknya juga diganti yang baru demi kenyamanan di perjalanan. Yang keempat adalah aki motor. Terutama bagi motor injeksi atau yang tidak punya kickstarter, ini sebaiknya sih ganti aki ya kalau sudah soak atau sudah drop ya. Karena ketika akinya sudah soak, ya akan sulit dinyalakan karena nggak punya kickstarter gitu. Yang kelima, perhatikan kelistrikan dan lampu-lampu yang ada di motor. Jangan sampai ada yang korslet ataupun bermasalah gitu ya. Kalau lampunya sudah putus sebaiknya juga diganti karena untuk keamanan kita juga ketika apalagi nih perjalanan malam gitu ya. Yang keenam, rantai dan gear motor. Ini perhatikan jangan sampai aus. Kalau sudah aus sebaiknya diganti. Kalau kendor ya dikencangin. Kalau kering mending dikasih pelumas supaya lebih enak tarikannya. Dan yang terakhir sebaiknya diservis dulu sebelum melakukan touring. Barangkali ada nih permasalahan lain yang kita tidak ketahui gitu ya. Dan kalau misalnya sudah waktunya sebaiknya diganti ya. Filter udara, filter bensin, filter oli, busi, kemudian air radiator, bersihkan throttle body atau juga karburator. Ini opsional ya, tapi kalau sudah waktunya sebaiknya diganti. Nah, itu untuk seputar persiapan motor. Kemudian bagaimana untuk persiapan ridernya plus perlengkapan yang diperlukan? Yang pertama, pastikan sehat dan punya SIM. Ya, ini sudah barang tentu kewajiban ya. Kalau tidak sehat jangan dulu melakukan perjalanan. Kalau tidak punya SIM agak was-was nanti ketemu polisi jadi masalah. Yang kedua, pakai jaket anti angin. Ini perlu ya untuk meminimalisir angin yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau sempat masuk angin jadi masalah nantinya, malah jadi sakit gitu ya. Jadi malah tidak bisa melakukan perjalanan jauh lagi. Yang ketiga itu adalah pakai sepatu yang safety. Jangan pakai sandal. Bebas sepatunya apapun, tapi sebaiknya sih kalau ada budget lebih pakai sepatu yang lebih proper gitu. Yang keempat, pakai deker, protektor lutut dan juga siku kalau bisa ya. Ini kalau ada budget lebih aja sih. Jadi bisa kalian beli ya untuk melindungi lutut dan siku. Yang kelima, pakai helm SNI atau di atasnya. Jangan pakai helm KW atau helm cloningan karena itu berbahaya nantinya ya. Dan kalau ada budget lebih memang mending yang lebih mahal sedikit gitu. Kalau masalah full face atau half face itu bebas sih, tapi katanya sih sebaiknya pakai full face sih kalau untuk perjalanan jauh. Yang keenam, pakai sarung tangan ya. Ini untuk meminimalisir juga kalau misalnya ada terjadi jatuh misalnya, kalau bisa ada protektornya gitu ya. Sekaligus juga melindungi dari panasnya matahari yang bikin kulit terbakar atau kulit gelap gitu. Yang ketujuh, jas hujan. Nah, ini perlu ya ketika lagi hujan. Nah, kita tentu butuh jaket atau jas hujan maksudnya. Dan kalau bisa sih pakai yang model setelan yang ada celana sama jaketnya. Untuk masalah bahan sih kayaknya bebas ya. Tapi ya cari yang mungkin bagus sih, lebih bagus. Kalau saya sih pakainya yang full rubber.
Yang kedelapan, bawa obat-obatan P3K yang diperlukan seperti minyak kayu putih, counterpane, dan lain sebagainya. Yang itu tergantung personal ya, apa yang kendala di tubuhnya itu silakan dipersiapkan dari awal. Yang kesembilan, bawa hand body atau sunblock untuk kesehatan kulit. Karena kita tahu di perjalanan itu pasti panas, maka kita butuh yang namanya ya pelindung untuk kulit atau sunscreen lah kita sebut gitu ya. Dan yang terakhir adalah peralatan mandi. Ini perlu nih. Apalagi kalau kita nginapnya di pom bensin, di musola itu, atau di rumah teman atau rumah saudara, maka butuh banget untuk peralatan mandi. Oke, jadi itu untuk persiapan kondisi rider plus perlengkapan yang diperlukan. Dan yang terakhir nih, yaitu perlengkapan pendukung untuk touring. Ini sifatnya opsional ya. Sebenarnya kalau dengan dua bagian tadi, dua persiapan tadi itu sudah cukup untuk melakukan touring. Tapi kalau misalnya barang yang kita bawa banyak, maka sebaiknya perlu dipersiapkan perlengkapan pendukung lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah box motor, terutama bagi motor kopling ya yang tidak punya bagasi, maka kita perlu box motor nih. Terserah ya ukurannya bagaimana, itu tergantung budget dan tergantung bawaan juga. Kalau dirasa kurang, bisa ditambahkan dengan tas samping atau side bag, atau juga side box ya, tergantung selera gitu. Dan juga masalah ukuran tergantung juga, mau yang ukuran berapa, karena tergantung bawaan dari kitanya. Yang ketiga, tank bag ini untuk motor yang punya tangki di depan ya, ini juga bisa dipasang supaya lebih gampang menaruh dokumen ataupun barang elektronik yang mungkin segera kita butuhkan atau cepat diambil gitu. Tapi ini opsional sih. Yang keempat, holder HP untuk GPS. Ini kayaknya perlu banget sih, karena kalau kita melakukan perjalanan kan nggak semuanya hafal ya daerahnya. Jadi kita butuh yang namanya holder untuk GPS ya, untuk naruh HP sebagai GPS. Kemudian yang selanjutnya adalah toolkit motor. Ini perlu kunci-kunci motor, disesuaikan dengan motornya, apa aja sih yang cocok kuncinya gitu. Dan kalau bisa jangan kebanyakan ya, nanti malah berat plus makan tempat. Yang keenam, sleeping bag atau matras. Ini perlu nih bagi yang tadi nginapnya di pom bensin, di musola gitu. Dan yang ketujuh, tenda kalau mau moto camping ya. Yang kedelapan, peralatan masak plus alat makan. Ini kalau perlu sih ya, bagi yang senang touring plus sekaligus piknik gitu ya, masak-masak gitu di tempat tertentu, bisa nih bawa nesting kompor gas portable plus alat makan. Itu kalau perlu sih, kalau nggak perlu juga nggak usah dibawa gitu ya. Yang kesembilan, ini adalah tas tabung untuk jas hujan. Ini terutama motor kopling ya, yang nggak punya bagasi untuk jas hujan, maka perlu sih dibeli tas tabung ya. Kalau yang motor metik sih punya bagasi, jadi itu nggak perlu banget sih untuk beli tas tabung lagi. Yang ke-10, tali bagasi. Ini perlu nih kalau buat kalian yang butuh untuk mengikat ya, ngikat barang, ngikat orang dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah charger HP di motor. Ini perlu untuk kondisi darurat nih, ataupun ketika baterainya lagi habis ya butuh dicas gitu kan. Nggak harus berhenti dulu nih, berhenti cari tempat baru ngecas. Tapi kalau sudah ada charger HP di motor sih enak ya, bisa sambil jalan sambil ngecas gitu. Tapi kalau yang sudah punya cas HP di motornya ya, yang sudah bawaan, itu enak lagi malah gitu. Hampir dari semua yang saya sebutkan tadi, insya Allah sudah cukup ya untuk perjalanan touring yang lebih nyaman. Dan apa yang saya sebutkan tadi juga sebenarnya bagian dari apa yang saya persiapkan tadi ya. Jadi barang-barangnya alhamdulillah sudah saya beli sebagian besar untuk perjalanan touring nantinya. Oke, gimana menurut teman-teman? Ada yang mau ditambahkan nggak? Kalau ada bisa share di kolom komentar ya. Oke, jadi cukup sekian dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa membantu dalam mempersiapkan perjalanan jauh kalian nantinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam dua roda.